Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para mahasiswa sekalian? Semoga selalu sehat ya, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan baik secara offline maupun online dengan baik. Oke, ini adalah mata kuliah keamanan pangan dan toksikologi. Perkuliahan ini disampaikan untuk mahasiswa semester 5, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbulo Jombang. Topik kita kali ini adalah toksin pada hewan. Jadi pada perkuliahan kali ini, kalau sebelumnya kita sudah mengikuti perkuliahan tentang pengantar toksikologi, kemudian berbagai jenis toksin dan lain sebagainya, kali ini kita akan bahas toksin pada hewan. Kalau sebelumnya kita juga sudah ketahui bahwa toksin itu sumbernya ada banyak, ada pada hewan, ada pada tumbuhan, dan toksin-toksin ini sebenarnya digunakan sebagai media untuk bertahan hidup sekaligus kalau hewan untuk mencari mangsa begitu. Oke, ini gambarnya adalah ular karena ular adalah salah satu hewan yang beracun yang berbisa. Apa ya bedanya berbisa dengan beracun itu yang akan kita pelajari di perkuliahan ini. Saya harap semua mahasiswa mengikuti materi ini dengan seutuhnya, dengan lengkap, tidak di skip-skip karena mungkin akan ada pertanyaan di pertengahan materi. Baik, oke ini. Hampir seluruh hewan memiliki racun kecuali kelompok Aves, tapi nanti akan ada satu genus dari Aves itu yang dia memiliki racun tertentu. Tapi pada umumnya seluruh hewan memiliki racun, memiliki bisa ini sebagai pertahanan diri dan berburu mangsa. Jadi kalau berburu mangsa ini digunakan untuk dia tetap bisa melangsungkan hidup, kemudian sebagai pertahanan diri tentu saja karena hewan itu dia pasti hidupnya dikelilingi oleh predator. Kemudian terkadang hewan juga untuk bisa bertahan hidup pasti akan ada ancaman-ancaman di sekelilingnya. Nah, hewan beracun umumnya memiliki warna yang mencolok. Warna-warna ini bahkan sebagai tanda bahwa hewan itu beracun dan berbahaya. Terkadang kita bisa tahu bahwa hewan itu beracun karena warna-warnanya sangat tajam, warnanya mencolok. Mungkin perpaduan antara dua warna, tapi kedua warna ini sama-sama tajam. Nanti di bagian dari slide ini akan saya tunjukkan beberapa contoh hewan yang dia memiliki racun atau bisa sebagai pertahanan diri maupun berburu mangsa yang dia memiliki warna-warna yang sangat mencolok. Nah, ilmu ini adalah disebut dengan, bukan ilmu ya, tapi racun-racun yang bisa diproduksi oleh hewan, bisa atau racun yang diproduksi oleh hewan itu disebut dengan zootoksin. Kalau zoo ini adalah hewan ya, toksin berarti racun. Kalau zootoksin adalah semua jenis toksin yang digunakan oleh beberapa kelompok spesies hewan untuk keperluan pertahanan dan berburu mangsa. Jadi zootoksin ini adalah khusus toksin yang bisa dihasilkan oleh hewan-hewan. Kemudian apa sih bedanya bisa dan racun? Padahal sama-sama bisa membuat mangsanya menjadi tidak berdaya, bisa membuat predator itu menjadi terancam hidupnya. Padahal bisa dan racun itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau bisa adalah toksin biologis yang disuntikan oleh bagian tubuh tertentu seperti gigi taring atau sengat untuk menimbulkan efek terhadap sasaran. Jadi bisa ini untuk bisa sampai ke dalam tubuh pemangsa ya atau tubuh korban itu harus secara sengaja disuntikan oleh hewan yang memiliki toksin. Sehingga gigi taring atau sengat yang digunakan untuk memasukkan toksin ke dalam tubuh korban itu bisa sampai menembus daging atau merobek daging sehingga nanti bisa tepat sasaran. Sedangkan racun adalah toksin biologis yang terdapat dalam suatu bagian tubuh tertentu dari hewan yang diserap melalui lapisan epitel baik dari usus maupun melalui kulit. Jadi kalau racun itu tanpa ada upaya oleh hewan yang memiliki racun sehingga ketika dia dimakan oleh hewan lain tubuhnya itu langsung secara otomatis mengeluarkan racun, bukan mengeluarkan ya, tapi memang tubuhnya sudah disertai racun. Jadi ketika dia termakan oleh hewan lain, maka hewan lain itu akan merasakan dampak dari racun yang dikonsumsinya itu tadi. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa berbisa itu berarti organisme melakukan serangan maupun pertahanan diri dengan cara menggigit atau menyengat dan dengan sengaja menyuntikkan racun. Jadi ada upaya terlebih dahulu dari hewan yang memiliki bisa untuk mentransfer bisa dari dalam tubuhnya ke dalam tubuh korban.
Sedangkan beracun berarti organisme yang mengeluarkan semacam zat beracun saat orang sedang menyentuh, memegang, memakan organisme tersebut. Jadi ini tidak ada upaya, tetapi di dalam tubuh hewan tersebut sudah langsung ada racun. Ketika tersentuh atau termakan, maka dampak racun itu akan langsung dirasakan oleh yang memakan itu tadi, pemangsa. Artinya adalah banyak ular yang bisa dikatakan berbisa, bukan beracun, karena ular sendiri mengeluarkan bisanya saat dia akan menyerang atau memangsa sesuatu di depannya. Jadi ular itu punya bisa, artinya ketika kita pegang, ular yang kita pegang itu tidak akan menimbulkan efek apa-apa, kecuali kalau ular yang dipegang itu ternyata menggigit. Berarti memang ada upaya pertahanan diri dari si ular untuk mentransfer racun dari dalam tubuhnya ke dalam tubuh yang memegang. Bisa pada ular umumnya mengandung fosfolipase A2. Fosfolipase ini adalah sejenis enzim yang memicu proses lisis pada senyawa fosfolipid. Nah, senyawa fosfolipid ini bisa kita temukan di dalam susunan membran sel hewan ya tentunya, sehingga bersifat toksik terhadap membran sel. Ya, kita tahu sendiri bahwa membran sel itu selalu memiliki susunan fosfolipid ya, namanya fosfolipid bilayer. Nah, bisa kita bayangkan ketika ular itu mengeluarkan bisanya, ada misalnya ular ini akan memangsa katak. Katak itu kemudian digigit. Nah, ular akan mentransfer bisa dari dalam tubuhnya melalui gigi taring yang dimiliki. Nah, pada proses menggigit, fosfolipase ini akan ditransfer ke dalam tubuh katak. Karena ada senyawa fosfolipase, maka fosfolipid yang ada di dalam sel katak itu akan hancur. Otomatis ketika sel katak sudah hancur, maka katak sudah tidak berdaya, sudah tewas, sehingga ular tidak perlu kesulitan untuk memakan mangsanya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kebanyakan hewan itu memiliki racun dalam tubuhnya atau memiliki bisa, tetapi kecuali untuk kelompok Apes tidak memiliki racun hanya untuk genus tertentu. Hanya ada satu genus, namanya adalah genus Pitohui. Ini merupakan satu-satunya burung yang diketahui memiliki bisa atau racun di bulu dan kulitnya. Bisa ini hanya menimbulkan rasa geli hingga mati rasa atau numbness di kulit. Jadi ketika memegang tidak berhati-hati, maka bisa menimbulkan racun itu akan bisa masuk ke dalam kulit dan mengiritasi kulit ya, menimbulkan ini rasa sakit. Kita lihat di sini burung itu memiliki warna yang mencolok ya, tidak seperti burung-burung pada umumnya yang biasanya memiliki warna yang ya ada sih beberapa burung yang mencolok tetapi tidak beracun. Tapi yang khusus ini untuk genus Pitohui karena dia beracun, kita bisa tahu dari bulunya yang mencolok begitu. Bisa ular diproduksi oleh kelenjar khusus. Kelenjar yang mensekresikan zootoksin merupakan modifikasi kelenjar parotis dan ini terletak di sisi kepala, di bawah, dan di belakang mata. Bisa ular merupakan gabungan banyak protein dan enzim yang berlainan. Jadi bisa ini adalah enzim dan protein karena kita tahu bahwa protein fungsional itu bisa berupa enzim yang enzim itu bisa memiliki sifat lisis atau menghancurkan sel dari pemangsa. Nah, ini adalah organnya. Jadi di sini adalah venom gland. Venom gland ini adalah organ atau kelenjar yang bisa menghasilkan racun. Dan di sini ada salurannya. Kita lihat ini adalah venom gland. Kemudian salurannya ini adalah bergabung ke gigi taring. Jadi ini ada saluran, kemudian mereka bersatu di gigi taring dan bisa mengeluarkan racun sehingga ketika tergigit oleh ular, maka racun itu akan ditransfer dari tubuh ular ke tubuh pemangsa. Oke, itu tadi adalah organ dari bisa ular ya. Zat organ yang bisa menghasilkan bisa pada ular. Kemudian ini yang selanjutnya, zootoksin atau racun yang bisa diproduksi oleh hewan itu dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah racun oral, yaitu racun yang beracun atau yang akan bereaksi ketika dimakan. Jadi kalau misalnya termakan oleh pemangsa ya, racun itu akan bereaksi, bisa jadi akan menimbulkan iritasi atau gangguan yang lain, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kemudian yang kedua adalah racun parenteral atau racun-racun yang dihasilkan oleh kelenjar racun khusus dan diberikan melalui alat racun. Jadi ini semacam bisa. Nah, yang selanjutnya adalah crinotoksin. Ini diproduksi oleh kelenjar racun khusus, tetapi hanya dilepaskan ke lingkungan. Jadi tidak langsung ke sasaran pemangsa, tetapi di lingkungan. Biasanya ini melalui pori. Dan crinotoksin ini umumnya diproduksi oleh hewan-hewan dari kelas porifera atau hewan-hewan berpori. Nah ini,
Hewan dengan crinotoksin itu adalah dari kelompok sponge atau porifera, flatworm atau cacing pipih, arthropoda atau serangga, fishes itu hewan, ikan maksudnya, dan amfibi. Contohnya untuk yang sponge atau porifera, organismenya adalah Bricosiona prolifera. Dan dia itu ternyata yang misalnya apa ya? Misalnya manusia kalau bersentuhan dengan spons ini itu ternyata bisa menyebabkan iritasi pada kulit yang disebabkan oleh bahan kimia. Kemudian kulit itu akan menjadi radang memerah, kemudian bisa juga menyebabkan semacam benjolan-benjolan yang berisi air begitu. Jadi memang ini sangat beracun. Ada zat kimia yang disebarkan ke lingkungan sehingga ketika tersentuh oleh misalnya manusia itu bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Yang selanjutnya adalah Leptoplana tremelaris. Jadi ini itu cacing pipih ya, bisa kita lihat bentuknya pipih dan racunnya itu diproduksi di bagian kulit, kelenjar kulit. Tapi selama ini tidak ada manusia yang terinfeksi oleh toksinnya sementara karena memang dia hidupnya ada di laut dan sementara ini belum ada kasus yang dipublikasikan bahwa ada manusia yang terkena toksin dari Leptoplana tremelaris ini. Yang selanjutnya ini adalah kelompok dari arthropoda atau hewan berbuku atau serangga ya, dari Cantharis vesicatoria. Nah, ketika termakan dia akan bisa menyebabkan gastroenteritis. Gastroenteritis itu semacam radang pada lambung, kemudian gangguan pada ginjal, kemudian ada darah pada urin dan lain sebagainya, dan ini pada akhirnya dia bisa menyebabkan kematian. Racunnya itu disebut dengan kantaridin. Ini ternyata bisa ditemukan di seluruh bagian tubuh dari Cantharis vesicatoria. Begitu. Ini yang selanjutnya dari kelompok ikan. Ini adalah Pitromyzon marinus. Ini semacam belut listrik begitu ya, atau lamprey atau belut ya, atau nggak gitu ular laut. Dan dia itu di bagian seluruh kulitnya ini berlendir dan lendirnya itu mengandung toksin. Toksinnya ketika termakan oleh manusia bisa menyebabkan diare yang akut. Yang selanjutnya adalah dari kelompok amfibi, ini adalah salamander. Nama organismenya adalah salamandra. Dia itu mengandung alkaloid samandarin. Jadi memang ini khusus toksin yang ditemukan di kelompok salamander. Ada yang namanya toksin samandenon, samandin, samandaron, dan lain sebagainya ini ya. Ternyata dia itu sifatnya adalah neurotoksin, artinya dia itu toksinnya menyerang pada bagian sistem saraf dan ini bisa menyebabkan pusing, kemudian gangguan jantung, lisis, ada bagian sel di dalam tubuh hewan yang memakan itu akan lisis dan pada akhirnya bisa menyebabkan kematian. Kalau kita lihat ini adalah warnanya mencolok ya. Di sini juga ini artinya tidak mencolok pun bahwa hewan-hewan itu pasti memiliki tanda di dalam tubuhnya bahwa dia adalah beracun. Nah, kalau ini adalah contoh hewan-hewan yang memasukkan racun ke dalam tubuh korban dengan cara disengat. Artinya dia secara sengaja memasukkan ke dalam tubuh pemangsanya. Kalau hewan-hewan yang memasukkan toksin melalui sengat, itu ada dari kelompok Cnidarians atau hewan yang Cnidarians ini berarti kelompoknya ubur-ubur, kemudian moluska, hewan bertubuh lunak, arthropoda, kaki berbuku-buku, Echinodermata adalah hewan dengan duri, ini adalah kelompoknya hiu, kemudian ikan dan beberapa reptil. Contohnya dari kelompok Cnidarians adalah Chironex fleckeri. Ini adalah ubur-ubur. Kita lihat warnanya bagus, cantik ya bentuknya. Tetapi ternyata di bagian tentakel itu dia punya semacam sengat yang bisa menyebabkan painful stinging sensation. Jadi kalau tersentuh maka akan menyebabkan semacam nyeri yang berlebihan, nyeri banget begitu ya, karena ini ada tulisannya extremely. Kemudian bisa menyebabkan gangguan peredaran darah sampai gangguan pernapasan dan bisa menyebabkan kematian yang sangat cepat karena kebanyakan kasus yang tersengat oleh ubur-ubur karena tentakelnya ada banyak. Ketika tentakel ini menyerang manusia, dia bisa menyebabkan manusia yang diserang itu menjadi mati begitu dengan cepat karena banyak kasus dilaporkan seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah
dari kelompok moluska. Contoh organismenya ini Octopus maculosus. Ini adalah kelompok gurita yang dia ternyata memiliki neuromuscular poison atau racun yang dia menyerang sistem saraf dan juga otot. Ini kan dia memiliki banyak tentakel ya. Tentakelnya itu ternyata bisa mengeluarkan racun dan racunnya itu bisa menyebabkan nyeri, kemudian mati rasa, dan bisa menyebabkan gangguan pada penglihatan, gangguan pada tactile sensation itu semacam tidak bisa menyentuh, bukan tidak bisa menyentuh, tapi kayak mati rasa. Dan ini ada kesulitan berbicara dan menelan. Paralysis of legs itu berarti ada gangguan pada kaki, bisa menyebabkan koma dan bisa menyebabkan kematian pada prosentase yang sangat tinggi, itu bisa menyebabkan kematian. Terus untuk kelompok Echinodermata, sebelum itu, ini saya mau kasih tunjuk bahwa Octopus maculosus ini memiliki warna yang sangat cantik, tapi tubuhnya seakan-akan warnanya itu menunjukkan bahwa dia berbahaya, begitu. Untuk yang selanjutnya dari kelompok Arthropoda, ini adalah Scolopendra species. Ini kelompoknya kelabang ya. Dia ternyata memiliki racun yang dalam bentuk hemolytic fosfolipase dan serotonin. Racun ini ternyata bisa menyebabkan pecahnya membran sel pada hewan yang tersengat. Jadi sengatnya ini di bagian sini ya. Dan bisa menyebabkan nyeri, kemerahan di bagian yang tergigit oleh kelompok Scolopendra spesies ini. Untuk yang selanjutnya, ini adalah dari kelompok Echinodermata atau bintang laut. Ini contohnya adalah Ancastor planchi. Dia ini di bagian tubuhnya diselubungi oleh duri, dan ternyata duri ini bisa menyebabkan duri-duri ini mengandung toksin, dan ketika tertusuk oleh duri itu bisa menyebabkan painful wound atau luka yang sangat nyeri, kemerahan, bisa menyebabkan ini mual, dan yang paling sering adalah numbness atau mati rasa. Kemudian dari kelompok hiu dan kelompoknya ikan pari, contohnya adalah Dashatis species. Padahal kita tahu bahwa ikan pari atau ikan peni banyak dikonsumsi ya. Ternyata orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memasak ikan pe atau ikan pari itu dia harus benar-benar yang terlatih, karena ketika menyentuh bagian tailnya atau bagian ekornya, di situ akan ada semacam duri yang ketika tertusuk itu menyebabkan tekanan darahnya rusak, kemudian mual, muntah, bahkan menyebabkan ototnya itu menjadi kencang, dan ada juga yang menyebabkan sampai pada kematian. Hingga saat ini tidak ditemukan antidotnya. Antidot itu adalah anti racun, jadi sampai saat ini belum ditemukan penawar racunnya. Ini dari kelompok amfibi, dari kelompok reptil itu contohnya adalah Haloderma, semacam tokek begitu ya. Dan dia itu memiliki neurotoksin. Neurotoksin itu berarti dia akan menyerang sel saraf yang kebanyakan dia akan bisa menyebabkan kematian. Nah, ini ternyata racunnya itu ada di bagian gigi ya. Giginya itu bisa menghasilkan racun. Ketika tergigit akan menyebabkan semacam nyeri berlebihan, kemudian telinga yang berdenging, terus ini ada mual muntah, terus kemudian gangguan pernafasan dan lain sebagainya. Dan sampai saat ini juga belum ditemukan antiserum atau penawar racunnya. Kemudian ini dari kelompok ikan, padahal warnanya bagus ya. Untuk dari kelompok ikan, ini adalah ikan yang beracun, namanya adalah Trachinus draco. Ternyata di bagian dorsal fin atau bagian duri yang di bagian punggung itu bisa menyebabkan racun, bisa menghasilkan racun, atau bisa ya karena ada sengaja, itu yang bisa menyebabkan menyebabkan nyeri yang berlebihan, dan katanya akan sampai bisa menyebabkan luka ya, menyebabkan luka, terus kemudian kemerah-merahan, sampai mual muntah, kesulitan bernafas, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian atau death ini ya. Sampai sekarang juga belum ditemukan antiserumnya atau penawarnya. Kemudian ini adalah kelompok hewan-hewan yang akan beracun ketika dimakan, dari kelompok protozoa, kemudian moluska, ini dari kelompoknya octopus, kemudian squid. Squid itu berarti
yang temnya SpongeBob itu ya, Squidward. Kemudian kerang dan lain sebagainya. Untuk arthropoda ini dari kelompok kepiting, kemudian laba-laba dan lain sebagainya. Untuk kelompok ikan dari kelompoknya hiu, amfibi, reptil dan juga mamalia. Kalau sebelumnya mamalia itu kita lihat tidak ada yang beracun sampai mengeluarkan bisa ya, tetapi padahal ada kelompok hewan mamalia yang tubuhnya beracun ketika dimakan. Oke, yang pertama ini adalah dari kelompok protozoa, hewan bersel satu. Ini contohnya adalah Gimonidium breve. Ini bisa kita temukan di perairan yang tercemar. Dan ini di bagian tubuhnya itu mengandung racun yang ketika termakan bisa menyebabkan iritasi pada membran mukosa. Misalnya pada membran mukosa yang terdapat pada hidung dan pada tenggorokan, yang ini menyebabkan batuk ya, pilek. Kemudian ada gangguan pernafasan ketika menghirup atau mengeluarkan nafas. Dan ini kebanyakan kita temukan di perairan yang kotor. Yang selanjutnya ini dari kelompoknya kerang ya, dari kelompok moluska. Kita sebut adalah Turbo Agirostoma. Warnanya bagus, mencolok ya. Dan ini adalah bagian cangkangnya saja ya yang saya tunjukkan. Tapi ini ada tubuh hewannya yang ketika termakan itu bisa menyebabkan diare, bisa menyebabkan kelelahan berlebihan, dan ketika termakan akan ada sensasi seperti mual, muntah begitu ya. Terus kemudian ini dari kelompok arthropoda ada Demanica toxica. Ini semacam kepiting. Ketika termakan bisa menyebabkan mual, muntah, diare, kemudian lemah otot, gangguan pernafasan, gangguan bicara, sampai produksi ludah yang berlebihan, gangguan pada otot, dan pada akhirnya meninggal begitu. Ini untuk kelompok ikan bisa menyebabkan diare berlebihan. Jadi ikan-ikan tertentu itu bisa ketika beracun dia menyebabkan diare. Nama toksinnya adalah Campylotocin. Untuk kelompoknya reptil ada Tharicatorosa, amfibi ya maksudnya. Ini semacam salamander begitu. Dia telurnya yang beracun. Jadi bukan dirinya yang beracun, tapi telurnya yang beracun. Dan ini benar-benar mengandung toksin yang sangat tinggi, dan sampai sekarang keracunannya itu belum terjadi pada manusia. Karena memang belum ada ya yang memakan telur-telur dari hewan-hewan yang meragukan begini. Dan sampai saat ini juga belum ditemukan penawarnya. Yang selanjutnya adalah dari kelompok reptil ada Erythrochaeus imbricata. Ini kelompoknya penyu dan kura-kura. Ketika termakan itu bisa menyebabkan mual, muntah, diare, kemudian ada sensasi terbakar pada mulut, lidah dan bibir. Kemudian sesak nafas, kesulitan untuk menelan, produksi ludah yang berlebih, sampai pada akhirnya bisa menyebabkan koma dan kematian. Begitu. Sampai saat ini juga belum ditemukan racunnya. Oh, mohon maaf, bukan racun tapi penawarnya. Untuk kelompok ikan, ini adalah kelompoknya Delphinapterus. Ternyata dia menyebabkan gangguan yang bisa membuat manusia menjadi mati. Sampai saat ini juga belum ditemukan obatnya. Ini adalah hewan besar ya, hiu ya, semacam hiu begitu yang ada di laut dalam. Makanya orang-orang dilarang untuk memakan hewan-hewan dari laut dalam karena memang mereka memiliki racun yang sangat tinggi. Untuk kelompoknya mamalia, ini contohnya adalah Thalarctus maritimus, semacam beruang begitu. Dan ketika kita memakannya, tubuhnya itu mengandung racun yang bisa menyebabkan pusing, mual, muntah, diare, gangguan pada perut, dan lain sebagainya, dan pada akhirnya akan menyebabkan koma dan kematian. Biotoksin laut tertentu, jadi seperti yang kita pelajari sebelumnya itu ya, biotoksin berarti racun yang disebabkan yang diproduksi oleh makhluk hidup. Kalau hewan berarti zootoksin. Ternyata seperti racun pada ikan itu tampaknya berasal dari tumbuhan laut. Jadi tumbuhan-tumbuhan laut ini dicerna oleh kelompok pemangsa herbivora ya, atau kelompok hewan herbivora yang memakan tumbuhan laut, kemudian diteruskan ke karnivora dan akhirnya pada manusia. Jadi sampai pada akhirnya ke manusia itu karena ada rantai makanan yang produsennya berupa tumbuhan laut yang beracun. Selain dari tumbuhan laut yang beracun, bisa jadi berasal dari penumpukan polutan kimia industri beracun di lingkungan laut. Jadi ada semacam buangan limbah itu yang dibuang ke laut, kemudian
limbah-limbah ini pasti akan mengandung racun. Nah, limbah-limbah ini secara tidak sengaja maupun sengaja bisa dikonsumsi oleh hewan-hewan itu, kemudian bisa menyebabkan masalah toksisitas pada organisme laut. Kemudian organisme laut ini dimakan oleh manusia, pada akhirnya manusia juga merasakan toksin dari polutan kimia industri tersebut. Nah, yang paling sering kita yang waktu itu menggemparkan dunia itu adalah kasus wabah penyakit di Minamata, Jepang. Jadi orang-orang itu menangkap ikan di Laut Minamata ya, di Jepang, dan ternyata laut itu sudah digunakan untuk membuang limbah industri yang mengandung tinggi merkuri, dan ternyata itu bisa menyebabkan gangguan otot gitu ya, otak, karena merkuri itu ketika tertelan oleh makhluk hidup laut, kemudian makhluk hidup laut itu dikonsumsi oleh manusia, ternyata merkuri ini bisa menyebabkan atau memproduksi neurotoksin, dan neurotoksin itu mempengaruhi konsumennya. Jadi seperti ini. Siklusnya seperti ini ya, mikroorganisme, ganggang, kerang, dan ikan yang menelan atau menyerap limbah industri dengan senyawa organik yang sangat beracun yang mengandung merkuri, pada akhirnya dikonsumsi oleh manusia dan bisa menyebabkan sejumlah kematian di antara populasi. Zootoksin oral umumnya berupa molekul kecil dan sederhana, sedangkan racun adalah molekul besar dan kompleks, karena memang zootoksin oral itu diproduksinya secara sederhana begitu ya. Racun yang dihasilkan oleh kelenjar racun khusus disuntikkan dengan alat mekanis yang mampu menembus daging korban. Jadi ini berarti bisa ya sebenarnya, karena ada usaha untuk memasukkan racun ke dalam tubuh hewan. Nah, untuk tugasnya saya ingin kalian ya mahasiswa, teman-teman sekalian, mencari tahu hewan-hewan beracun di sekeliling kita. Begitu. Sudah dituliskan saja bagaimana apa saja hewan beracun di sekeliling kita, kemudian mekanisme sederhananya seperti apa. Misalnya kita ada kelabang begitu ya, kelabang. Kemudian kalau tersengat bisa menyebabkan nyeri begitu. Begitu saja caranya. Kemudian ada kalajengking. Kalajengking dia menghasilkan racun pada bagian ekornya. Begitu berarti dengan cara disengat. Itu adalah tugasnya. Jadi minta tolong kepada teman-teman sekalian untuk mengumpulkan hewan-hewan beracun di sekeliling kita dan bagaimana racun itu bisa masuk ke dalam tubuh, atau bagaimana caranya racun itu bisa membahayakan manusia gitu ya. Jadi ditulis secara singkat saja, kalajengking mengeluarkan racun dengan cara menyengat begitu. Nah, tugas ini kemudian difoto, kemudian bisa dikirimkan ke email saya seperti instruktur yang sudah saya berikan ke ketua kelas. Semoga kuliah ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya, entah offline maupun online. Semoga kita semua sama-sama diberikan kesempatan, kesehatan, kesabaran untuk menuntut ilmu bersama-sama sehingga kita menjadi generasi yang berpendidikan. Begitu. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.